penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Saya Mariani dari SMA Negeri 1 Pulau Pinang. Saya Yayan Santi Astriana dari SMA Muhammadiyah Jarai. Saya Desi Asmara dari SMK Negeri 2 Lahat. Kami akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi. Di sini ada pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya, Bu Yayan? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Yayan. Luar biasa, Bu Yayan ya. Baik, Bu Yayan, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, yang akan kita diskusikan, Bu Yayan ya. Baik, yang pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi nanti ada coach, ada coachee ya, akan saya amati dan akan saya nilai nanti Bu ya, apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum, kemudian apakah pertanyaannya sudah berbobot yang diberikan oleh coachee Bu Yayan ya. Kemudian juga apakah coachee nanti merespon pertanyaan Bu Yayan dengan baik. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dan juga jangan lupa Bu Yayan nanti menggunakan prinsip coaching Bu Yayan ya. Iya, menggunakan kemitraan, kemudian prosesnya kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Yayan, kita langsung saja, ada beberapa pertanyaan, boleh Bu Yayan ya? Baik, yang pertama Bu Yayan, kira-kira kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Ibu Yayan nanti apa? Potensi yang saya ingin kembangkan itu yang pertama itu kehadiran teman, mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Yayan. Jadi kompetensi coaching yang dikembangkan yang pertama tadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Baik, pertanyaan yang kedua, kira-kira dari ketiga kompetensi tadi yang mana atau bagian kompetensi yang mana yang lebih spesifik ingin Ibu Yayan kembangkan? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik, yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik kasa. Oke, jadi ada dua Bu Yayan yang lebih spesifik ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik kasa. Baik, yang berikutnya pertanyaan saya, kira-kira indikator pencapaian yang ingin dituju dalam proses coaching atau proses percakapan itu Bu Yayan? Saya itu pengen coachee saya itu menemukan solusi dari permasalahannya dan juga menemukan langkah-langkah yang pas untuk mengatasi permasalahannya. Oke, jadi yang indikator pencapaiannya yang pertama tadi menemukan solusi ya atas masalah yang ditemui, kemudian langkah kedua adalah langkah-langkah yang pas ya nanti ya. Baik. Baik Bu Yayan, itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar Bu Yayan ya. Ya Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Baik, terima kasih Bu Yayan. Sampai ketemu lagi nanti Bu Yayan ya. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mar? Untuk hari ini alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah baik Bu ya. Kalau dilihat-lihat nih dari raut wajah Bu Mar itu sepertinya ada sesuatu yang mengganggu nih di pikiran Bu Mar. Kira-kira apa itu? Betul sekali Bu. Ada yang sangat mengganggu untuk pikiran saya karena saya sekarang lagi punya masalah. Begini Bu Yayan, kemampuan untuk daya literasi peserta didik saya itu masih kurang sekali. Oh, jadi Ibu berpikir literasi di sekolah Ibu itu masih kurang. Oke, saya tanya dulu ya. Dari pembicaraan kita ini nantinya, apa yang ingin Ibu tuju? Saya ingin peserta didik saya itu bisa dan mampu menganalisis daripada kegiatan literasi ini dalam bentuk menganalisis teks bacaan dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk siswanya lebih mampu menganalisis dalam literasi Bu ya. Iya. Oke.
Oke, saya akan bertanya lagi. Coba Ibu ceritakan dulu bagaimana kondisi siswanya, rendahnya itu seperti apa, Bu? Rendahnya itu seperti ini ya Bu ya. Saya tadi mengajar di kelas yang saya ajar dan saya suruh untuk latihan soal menganalisis teks laporan observasi, akan tetapi setelah saya evaluasi dan saya berikan baca-baca dari hasil latihan mereka itu, ternyata masih ada beberapa peserta didik yang memang masih kurang nyambung dan belum bisa menganalisis teks tersebut apa perintahnya. Oke, jadi Ibu menganggap mereka itu belum mampu dalam menganalisis teks dan juga perintah dari teks tersebut. Iya. Oke, kalau begitu Ibu, apa nih harapan Ibu terhadap siswanya? Harapan saya itu, saya ingin peserta didik saya itu bisa berliterasi dengan baik, apakah itu literasi manual, membaca buku, atau berliterasi dengan digital ya Bu ya. Jadi harapan saya mereka bisa memberikan suatu penjelasan apa-apa yang mereka pernah baca atau pernah lihat dari kegiatan literasi ini. Oke, jadi Ibu berharap siswa itu lebih mampu menganalisisnya dan juga mengekspresikan atau menjelaskan dari buku bacaan mereka. Betul. Nah, sebelumnya saya tanya dulu Ibu, kira-kira dari rentang 1 sampai 10 itu siswa Ibu itu di bagian mana? Kalau berdasarkan rentang yang ada yang Ibu berikan misalnya, kalau saya lihat itu masih sangat rendah sekali Bu ya, karena kalau saya lihat itu masih antara 4 sampai 5. Oh, jadi masih rendah Bu ya, antara 4 sampai 5. Nah, dari rentang 4 sampai 5 itu keinginan Ibu itu rentang mereka itu di berapa? Atau mungkin 10 atau berapa? Kalau keinginan saya ya Bu ya, namanya saya guru bahasa Indonesia, saya menginginkan mereka itu ada di antara 8 dengan 9. Kalau 10 ya walau Bu ya, karena kita masih proses, jadi saya maunya rentangnya antara 8 sampai 9. Itu sudah menurut saya sudah oke dan sudah bagus sekali. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi yang Ibu harapkan itu dia lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekarang nih saya mau tanya dulu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka? Kekuatan atau potensi yang ada dalam saya itu, saya ingin mengadakan suatu perubahan dari kegiatan literasi ini supaya mereka berkembang. Saya ingin mereka itu membuat sebuah laporan berupa resensi dari beberapa buku yang mereka baca, sehingga dari resensi itu juga bisa kita kembalikan atau kumpulkan sebagai bacaan juga di dalam perpustakaan. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu itu punya potensi untuk mengembangkan minat baca siswanya ya. Oke, sekarang mungkin dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tersebut, ataukah ada cara lain yang Ibu siapkan? Cara lain, saya juga akan melibatkan rekan kerja tadi untuk berkolaborasi supaya bisa membentuk kegiatan literasi ini supaya lebih berkembang, tidak hanya dalam bentuk makalah tapi dalam bentuk juga misalnya presentasi lisan apa yang mereka baca, kemudian rekan kerja tadi juga bisa menilai atau memberikan respon kepada kegiatan yang saya akan laksanakan ini. Oke, baik, benar sekali Bu ya, karena kolaborasi antar sesama itu dibutuhkan ya, apalagi ini melibatkan siswa yang banyak seperti itu. Nah, selanjutnya kira-kira setelah Ibu merencanakan itu berarti kan ada aksinya Bu ya. Nah, di dalam aksi tersebut kira-kira ada tidak hambatan dalam penerapannya atau gangguan-gangguan yang mengganggu? Hambatannya atau gangguannya sudah jelas pasti ada Bu ya. Kami itu sebenarnya sudah dibentuk tim ya Bu ya, tim literasi dan ter-SK-kan oleh kepala sekolah. Akan tetapi rekan kerja ini masih mengandalkan satu orang. Katakanlah seperti kami guru bahasa, ada beberapa ya dia memberikan kepada kita itu, menyuruh kita untuk berkembang sendiri. Akhirnya mereka tadi ya sudahlah, mereka kan guru bahasa, jadi silakan untuk kembangkan sendiri. Padahal di dalam SK itu atau kepanitiaan itu mereka ada
maksud saya mereka itu juga berperan di sana untuk mengembangkan namanya program literasi ini. Itu yang kalau dari peserta didiknya kurang minat membaca, Bu. Jadi ya itu susahnya. Tapi kalau melewat dari kita tadi mereka agak suka. Jadi itu hambatan atau tantangan. Jadi seperti itu ya Bu ya, kurangnya. Jadi keterlibatan gurunya itu kurang baik. Jadi hanya mengandalkan guru bahasa Indonesia seperti yang kita sebutkan tadi, dan juga minat siswa dalam membaca itu kurang. Nah, dari masalah itu ya, adakah solusi yang ingin Ibu apa itu namanya yang Ibu ingin laksanakan dari hambatan itu? Dari kita lihat dari hambatannya tentu saja akan ada solusi, Bu ya, yang akan saya coba terapkan. Di sini saya akan menerapkan kegiatannya mungkin berkolaborasi lagi dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi lagi dengan rekan sejawat, atau juga memberdayakan anak OSIS tadi untuk kegiatan ini seperti mengambil buku atau memilih bahan bacaan atau apa yang mereka senang, atau mungkin kalau misalnya ada kesempatan kami akan berkunjung ke perpustakaan daerah supaya mereka lebih menarik untuk membacanya. Oke, bagus sekali Bu ya, dari yang Ibu jelaskan tadi Ibu lebih ingin meningkatkan minat baca siswa dulu ya. Nah selanjutnya mungkin Ibu ada nih, kan kalau kita bekerja secara tim itu mungkin secara umum Bu ya. Nah bukan minat sih, strategi khusus dari Ibu Mar nih. Kalau secara tim kan berarti itu secara keseluruhan. Dari Ibu Mar sendiri, adakah strategi khusus yang Ibu Mar siapkan? Strateginya ada ya Bu ya, insya Allah akan saya laksanakan mulai minggu depan ya Bu. Jadi strateginya saya akan melaksanakan kegiatan ini 1 minggu 2 kali sebelum pembelajaran dimulai. Jadi masuknya 7.15, sebelum 7.15 itu akan diadakan di yang jam 0 tadi kita adakan kegiatan literasi yang dilaksanakan di lapangan, dan saya akan berusaha untuk mengajarkan sejawat tadi untuk memandu dan mengkoordinir daripada kegiatan siswa tadi di lapangan. Oh baik, benar sekali Bu ya. Jadi kita itu harus menanamkan dulu pada diri kita, dan juga kita harus mencari solusi. Solusi Ibu tadi memang sangat benar. Semoga Ibu bisa menerapkan solusi Ibu tadi. Nah, tanpa sadar Ibu sudah menemukan kan solusi yang dari permasalahan Ibu tadi, benar kan? Nah, sekarang saya tanya dulu nih, bagaimana nih perasaan Ibu setelah menceritakan keluh kesah Ibu, menceritakan yang mengganggu pikiran Ibu, perasaannya sekarang gimana? Terima kasih banget Ibu Yeyen, perasaan saya sangat lega karena bisa berkonsultasi dengan Ibu Yeyen dan bertanya dengan memberikan penjelasan yang ditanyakan oleh Ibu Yeyen. Jadi saya sangat lega sekali, dan insya Allah saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk mengembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yeyen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Desi. Baik Bu Yeyen, gimana kabar Ibu Yeyen? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu Yeyen, tadi sudah melakukan coaching Ibu ya? Iya, jadi sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yeyen di kegiatan pasca observasi Ibu Yeyen ya. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Yeyen lakukan pada saat melakukan coaching Ibu Yeyen? Jadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Yeyen. Pada proses coaching ini itu saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Ibu ya, dimana itu sudah menentukan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Bu Yeyen ya, menurut saya sebagai observer yang berlebih dari proses dari coaching yang dilakukan Ibu Yeyen tadi sudah berjalan dengan baik Bu Yeyen ya. Kemudian juga proses alur tirtanya udah berjalan dengan baik, kemudian juga sudah menggali menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga coaching mampu mencari solusi sendiri Bu Yeyen tadi ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang dialami coaching udah terselesaikan tadi. Oke, dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Yeyen. Nah, pertanyaan terakhir Bu Yeyen,
sebelum kita tutup, jadi kompetensi apa lagi yang kira-kira akan dikembangkan oleh Ibu Yayan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi, Bu Yayan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu berlatih lagi tentang coaching ini, Bu. Jadi coaching ini dengan berlatih tadi kita bisa menerapkannya dengan rekan sejawat yang lainnya dan juga memperoleh solusi-solusi dari permasalahan baik kita maupun rekan yang lain. Baik Ibu Yayan ya. Nah, jadi semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Bu Yayan ya. Mungkin sampai di sini Bu Yayan, proses observasi kita semoga bermanfaat ya. Jadi kita tutup kegiatan coaching kita ya. Terima kasih Bu Yayan. Silakan. Terima kasih juga Ibu Desi atas waktunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.